Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Odi. Selamat pagi, Pak. Mm-mm. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, ini Pak Udin, tidak apa-apa. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, iya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak Dito. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 10 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Dalam modul 3.1 ini yang telah kami pelajari, kami mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara kepada 2 atau 3 kepala sekolah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan. Oh, gitu. Ya, di sini mungkin kan ada kasus-kasus yang saling berkesinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Berdasarkan hal tersebut, apakah Pak Gito pernah mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Oh iya, tentu saja sebagai kepala sekolah tetap ada dan pernah, Pak Udin. Saya sebagai kepala sekolah tentu sering mengalami pengambilan keputusan yang melibatkan nilai-nilai kebijaksanaan yang saling bersinggungan. Terkadang ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk mengambil keputusan, tetapi kedua-duanya sama baiknya, tetapi kita harus melakukan satu keputusan yang harus kita ambil. Jadi selama ini bagaimana Pak Gito dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh gitu. Kasus yang pernah saya hadapi harus kita lihat dulu, apakah ini benar-benar merupakan hal-hal yang sama-sama benar untuk dilakukan. Satu hal yang harus dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan dan berlaku, dan lainnya juga bisa dilakukan sebagai dasar nilai kebaikan yang lain. Jadi dua-duanya merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai dilema etika. Tapi jika keduanya merupakan hal yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku, yang satunya merupakan pelanggaran yang berlaku, maka saya menyebutkan sebagai bujukan moral. Tuh. Karena hal tersebut jelas merupakan suatu yang benar melawan hal yang salah. Oh, ya. Selama ini Pak Gito menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bagaimana itu Pak untuk menjalankan keputusan itu? Gini Pak Udin, sebelum kita mengambil suatu keputusan, tentunya kita menganalisa masalah. Oh, mengambil masalah gitu. Iya, yang dihadapi untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak kita lakukan selama ini untuk menghadapi masalah tersebut? Oh gitu. Yang pertama gini Pak Udin, kita lihat dulu, kita pastikan permasalahan yang benar-benar kita hadapi itu adalah dilakukan atau kan hal-hal yang melawan yang salah atau untuk yang dilakukan. Atau dengan kata lain gini, merupakan suatu dilema etika ataukah merupakan dilema moral. Ada kan ada dua dilema, dilema etika dan dilema moral. Seperti yang Pak Udin tadi katakan, sebelumnya kemudian saya lihat kembali siapakah yang harus terlibat dalam hal ini. Jika berkaitan dengan sebuah nilai kebaikan,
dengan aspek moral, maka saya merasa bertanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan itu, gitu. Bisakah Pak Gito memberikan contoh nyata Pak sebagai pemisalan dalam pengambilan keputusan yang dalam dilema etika yang Pak Gito hadapi? Contohnya apa Pak? Begini, pernah suatu ketika terjadi peristiwa begini Pak Udin. Nah, jadi ada kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk diklat, di mana pada diklat itu kita hanya mengirimkan satu orang guru, tapi Bapak Ibu guru ada 2 guru yang menginginkan untuk maju karena dengan dalih ingin mendapatkan STPL dan itu sebagai syarat untuk kenaikan angka kredit. Nah, itu menjadi dilema bagi kami juga, siapa yang harus kita berangkatkan. Nah, hal itu kita harus mempertimbangkan beberapa aspek, sehingga saya harus memutuskan satu yang harus berangkat. Di lain hal, kita juga kasihan terhadap mereka yang kira-kira tidak bisa berangkat karena kedua-duanya membutuhkan suatu STPL itu, begitu. Pada akhirnya kita pertimbangkan, namun dengan kebijakan yang saya ambil, saya pertimbangkan, saya harus mengambil satu keputusan. Itulah beberapa yang harus saya putuskan. Itu Pak Udin. Apakah Pak Gito melakukan pengujian benar salah Pak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Gini Pak Udin, pengajuan seperti yang Bapak Udin maksud itu seperti apa? Misalkan uji legal Pak, apakah ada unsur pelanggaran hukum atau dalam situasi tersebut Pak? Yang enggak, jelas tidak ada, karena situasi seperti itu tidak bersinggungan dengan hukum. Ya tidak ada Pak ya? Tidak ada, cuman kan diperlukan suatu kebijakan saja. Dari uji regulasi Pak Gito, apakah ada pelanggaran kode etik profesi? Jelas juga tidak ada. Nah, pemutusan masalah ini kan sudah saya sampaikan di forum percakapan sehari-hari dengan Bapak Ibu guru tentang hal tersebut. Saya juga sudah sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain. Dari percakapan itu tentunya mereka juga memahami apa yang saya ambil, keputusan yang saya ambil itu. Apakah yang Bapak rasakan bila keputusan Bapak dipublikasikan, misalkan di media cetak atau elektronik atau mungkin media sosial Pak? Apakah ada merasa nyaman atau untuk misalkan ada sesuatu masalah dipublikasikan seperti itu Pak? Ya tentunya ada perasaan tidak nyaman juga Pak Udin. Masalahnya hal seperti itu kok sampai dibuat viral di media cetak. Namun saya sebagai kepala sekolah dan sebagai orang tua yang bisa melindungi semuanya, kita juga harus bersabar, dituntut kesabaran, dituntut juga berlapang dada untuk menghadapi itu. Kita mencari cara untuk mengalirkan itu dengan forum kekeluargaan, percakapan dengan keluarga. Seperti itu kalau yang saya lakukan. Begini Pak Gito, kan Pak Gito sebagai kepala sekolah tentu memiliki idola atau panutan yang dijadikan teladan Pak Gito dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala sekolah ya Pak. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Pak Gito dalam situasi seperti ini Pak? Nah, itu ada 2 yang saya bisa sebagai panutan. Yang pertama adalah peraturan. Jadi segala keputusan itu kita ambil harus tidak melanggar suatu peraturan. Yang kedua adalah keputusan itu jangan sampai menimbulkan suatu permasalahan. Jadi kita harus pandai-pandai untuk
mengambil kebijakan, kita merangkul semuanya dalam kekeluargaan, sehingga dengan keputusan yang saya ambil itu tidak menimbulkan masalah, dan keputusan saya itu bisa nanti membawa dampak kepada sekolah kita menjadi lebih baik gitu. Begini Pak, terus untuk paradigma pengambilan keputusan Pak, yang mana yang Pak Gito menjadi dasar dalam situasi dilema etika tersebut Pak? Nah gini Pak Udin, paradigma mengambil keputusan yang seperti apa yang Bapak Udin maksud dan Bapak Udin inginkan? Jadi paradigma pengambilan keputusan itu ada 4 Pak. Ya. Untuk yang pertama itu individu dengan kelompok, terus ada rasa keadilan lawan rasa kasihan Pak. Terus yang ketiga itu kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat itu keputusan jangka pendek lawan jangka panjang, seperti itu Pak. Oh itu. Dalam hal ini yang saya ambil, paradigma yang saya ambil, yang Pak Udin katakan yang kedua tadi, rasa keadilan lawan kasihan ya Pak. Iya, itu tentunya. Oke. Jadi tadi kan ada 2 guru PNS yang sama-sama butuh STTPL tadi. Iya. Oke. Jadi ada rasa kasihan, ada juga keadilan, mana yang mau dipilih kan itu. Iya. Kasihan karena mereka tidak mendapatkan STTPL. Tapi padahal kalau saya ambil keputusan yang membutuhkan kompetensi yang dimiliki guru tersebut tidak sesuai dengan diklat yang akan dilakukan. Gitu. Jadi ada rasa kasihan karena dia tidak bisa berangkat. Gitu. Terus hal-hal apa saja Pak selama ini Pak Gito anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh gitu. Hal yang sangat efektif dalam mengambil keputusan yang saya ambil tentunya peraturan yang berlaku Pak. Itu menjadi pokok, terutama peraturan yang ada di Dinas Pendidikan, juga peraturan yang ada di sekolah, termasuk kode etik guru. Itu dasar saya untuk mengambil suatu keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Gito dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus dilema etika di sekolah ini Pak? Oh gitu. Ya tadi gini Pak Udin, saat saya mengambil suatu keputusan bahwa yang dimaksud Pak Udin gimana tadi? Saya coba diulang lagi. Itu Pak, kan hal-hal apa saja selama ini kan yang merupakan tantangan Pak Gito dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus dilema etika di sekolah ini Pak? Oh begitu. Ini ya itu tadi Pak Udin yang saya katakan bahwa topik pembicaraan dalam forum percakapan guru, nah itu yang paling penting. Jadi yang paling efektif adalah untuk menyelesaikan masalah ini kalau kita bicarakan di forum guru, tentunya mereka bisa menerima. Nah, kalaupun tidak dibicarakan secara keluargaan dalam forum-forum tertentu, dalam pembicaraan di kantor ataupun saat kita bertemu, itu akan menjadikan suatu masalah yang terpendam. Tapi kalau kita bicarakan secara kekeluargaan, itu mungkin juga bisa menerima. Itu yang paling efektif yang saya lakukan. Ya. Untuk selanjutnya Pak, apakah Pak Gito itu memiliki jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus? Misalnya apakah Pak Gito langsung menyelesaikan langsung di tempat, atau mungkin membuat jadwal terlebih dahulu sebagai bentuk prosedur, atau bagaimana Pak untuk menyelesaikan kasus itu tadi? Oh gini, soal itu gini Pak Udin, namanya suatu kasus kan tidak mungkin bisa diterka kapan terjadinya. Jadi saya tidak bisa tidak membuat jadwal karena itu situasional.
Berarti Jadi langsung begitu diselesaikan ada itu. kasus ya saat itu kita juga mencari jalan keluar, kita menyelesaikan kasus itu. Jadi situasional. Oh, oke, oke. Terus Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Pak Gito dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Oh, maksud Pak Udin? Mungkin kan ada faktor yang mempermudah atau membantu Pak Gito lah dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika Pak. Oh gitu. Nah, kalau faktor-faktor ya tadi Pak Udin, memang kita harus saling berkomunikasi, saling apa itu Kerjasama Pak. kerjasama antara guru satu dengan yang lain. Itu yang membuat suatu permasalahan itu bisa segera terselesaikan. Itu yang menjadi apa itu pedoman kami. Jadi intinya utamanya jelas peraturan sekolah disertai dengan kerjasama yang baik gitu ya Iya, Pak. ya nomor satu itu. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Gito tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Gito mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika ini Pak? Gini. Jadi begini Pak Udin, semua yang terjadi yang saya putuskan itu merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Satu, apapun yang saya putuskan, nah, semua itu didasari rasa peduli saya terhadap sekolah tentunya. Dalam saya memutuskan suatu hal bukan semata-mata karena saya pilih kasih atau kita punya tendensi yang lain, tidak. Tetapi demi kebaikan kita bersama, demi kelancaran pembelajaran di sekolah kita bersama. Walaupun kita tidak serta memenuhi apa yang mereka inginkan, tapi kita sampaikan hal-hal yang Menjadi supaya pertimbangan supaya bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru tersebut yang menerima keputusan dari kami, dari saya tentunya itu. Baiklah Pak, saya rasa cukup sekian dulu wawancara yang saya lakukan Pak. Saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati Pak Gito. Saya juga berterima kasih pada Pak Gito telah menyediakan kesediaan waktunya lah untuk sesi wawancara ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih juga Pak Udin. Semoga yang panjenengan rencanakan sebagai CPB dan dalam menjalankan tugas-tugas panjenengan bisa berjalan lancar. Juga saya mohon nanti bisa panjenengan tularkan kepada yang lain pengalaman-pengalaman panjenengan, karena di sekolah kita ini juga masih banyak guru-guru yang belum ikut. Itu harapan kami. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon mau melanjutkan kegiatan. Oh iya, oke, monggo silahkan untuk melanjutkan kegiatan agar supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat pagi juga, Pak Udin. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 10 berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam modul 3.1 yang kami pelajari, kami itu mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara kepada 2 atau 3 kepala sekolah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang
praktik pengambilan keputusan yang selama ini Pak Bambang jalankan seperti itu. Terutama pada kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Berdasarkan hal tersebut, apakah Pak Bambang pernah mengalami pengambilan keputusan dengan dilema etika? Tentu saja pernah Pak Udin. Saya sebagai kepala sekolah tentu saja sering mengalami pengambilan keputusan yang melibatkan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Terkadang ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan yang berbeda, tetapi kedua-duanya sama baiknya untuk dilaksanakan atau diputuskan. Begitu Pak Udin. Oke. Berarti selama ini bagaimana Pak Bambang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini Pak Udin, kasus yang saya hadapi harus dilihat dulu, apakah ini benar-benar merupakan hal-hal yang sama-sama benar untuk dilakukan. Satu hal dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan yang berlaku, dan hal lainnya juga bisa dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan yang lain. Jika dua-duanya merupakan hal yang benar, maka dapat dikatakan sebagai dilema etika. Tapi jika keduanya merupakan hal yang benar sesuai aturan yang berlaku, dan yang satunya merupakan pelanggaran peraturan yang berlaku, maka saya dapat menyebutnya sebagai bujukan moral. Karena hal tersebut jelas merupakan hal yang benar melawan hal yang salah. Oh, begitu gitu. Jadi selama ini bagaimana Pak Bambang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sebelum memutuskan suatu penyelesaian masalah, tentu saja saya melakukan beberapa langkah pemikiran yang saya jadikan dasar pengambilan keputusan saya Pak Udin. Oh, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Pak Bambang lakukan selama ini dalam menghadapi masalah tersebut? Jadi yang pertama-tama saya lihat dulu dan saya pastikan bahwa permasalahan yang saya hadapi benar-benar perbuatan yang sama-sama benar untuk dilakukan, atau hal yang benar melawan hal yang salah, hal yang salah untuk dilakukan, atau kata lain merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Seperti yang Pak Udin katakan sebelumnya, kemudian saya lihat kembali siapakah saja yang akan terlibat dalam hal ini. Jika ini berkaitan dengan sebuah nilai kebaikan atau berkaitan dengan aspek moral, maka saya merasa ikut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut. Bisakah Pak Bambang memberikan contoh nyata sebagai permisalan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika yang Pak Bambang hadapi? Misalnya saya pernah menghadapi situasi di mana saya harus menandatangani rapot kenaikan kelas 2. Menurut guru kelas 2, siswa tersebut sangat kurang dalam hampir semua nilai akademik. Guru kelas 2 menyatakan bahwa anak tersebut tidak layak untuk naik ke kelas 3. Kemudian saya teringat bahwa dalam praktek pembelajaran kurikulum 13 ada aturan yang menyatakan bahwa setiap anak harus naik kelas. Sudah tidak ada lagi anak sekolah yang tidak naik kelas di sekolah-sekolah. Di sini saya merasakan dilema yang cukup berat. Di satu sisi memang anak yang dimaksud tersebut memang tidak layak untuk naik kelas karena memang nilai akademik di setiap mata pelajaran masih jauh di bawah KKM. Sedangkan di sisi lain, saya dituntut untuk menaikkan seluruh siswa di sekolah karena adanya tuntutan peraturan yang berlaku dalam kurikulum 13 yang berjalan. Gitu ya Pak. Apakah Pak Bambang melakukan pengujian
benar dan salah dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengujian yang seperti apa maksudnya ya Pak Udin? Uji legal, misalnya itu apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, seperti itu. Jelas tidak ada. Pemberian nilai rapot dan penentuan anak untuk naik kelas atau tidak merupakan hak atau penilaian sepenuhnya oleh guru kelas. Dan saya sebagai kepala sekolah mengetahui saja. Begitu Pak Udin? Oh iya, dari uji regulasi Pak Bambang ya, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Dari kode etik mungkin bisa dikatakan bisa ya, ada ya. Karena bila kita memberikan nilai palsu kepada siswa hanya untuk memanipulasi nilai rapot agar anak tersebut naik kelas itu adalah sebuah pelanggaran terhadap profesionalisme jabatan guru. Begitu Pak Udin. Oh, gitu. Berdasarkan perasaan dan intuisi Pak Bambang, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Antara ada dan tidak ada. Karena memberi nilai palsu pada rapot itu jelas tidak sesuai dengan profesionalisme seorang guru. Tetapi bila ada anak yang tidak naik kelas pada sekolah yang kita pimpin, itu juga menunjukkan nilai yang kurang pada profesionalisme kita sebagai seorang guru pula. Padahal guru kelas yang saya tahu itu sudah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya di kelas. Dan anak yang dimaksud memang kurang dapat menangkap materi pembelajaran yang telah diberikan guru. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau media sosial ya? Apakah Anda merasa nyaman? Ya, saya nyaman-nyaman saja Pak Udin. Tidak ada yang salah dengan keputusan saya untuk menaikkan anak tersebut. Oh ya, begini Pak Bambang, kan Pak Bambang sebagai kepala sekolah tentu memiliki idola atau panutan yang dijadikan teladan Pak Bambang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan pengambil keputusan. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Pak Bambang dalam situasi ini? Ya, saya sebenarnya punya idola yang saya jadikan panutan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini tentu beliau akan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Oh ya, paradigma pengambilan keputusan yang manakah yang Pak Bambang menjadi dasar dalam situasi dilema etika tersebut? Paradigma pengambilan keputusan itu yang seperti apa ya Pak Udin? Maksudnya? Ada 4 paradigma Pak yang terjadi dalam situasi dilema etika yang terjadi, yaitu individu dengan kelompok, yang kedua itu rasa keadilan lawan rasa kasihan, terus ada yang ketiga itu kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat keputusan jangka pendek lawan jangka panjang, seperti itu Pak. Jadi saya rasa paradigma yang kedua Pak Udin, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Gitu. Jika saya tidak menaikkan anak tersebut, sebenarnya hal tersebut cukup adil karena memang dari sisi akademik anak tersebut tidak mampu untuk memenuhi nilai hampir di setiap mata pelajaran. Tetapi bila saya tidak menaikkan anak tersebut, saya juga kasihan. Teman-temannya sudah naik kelas dan hanya dia yang tidak naik kelas. Tentu saya khawatir hal tersebut akan menurunkan semangat belajar anak tersebut. Saya yakin orang tua dari anak tersebut menginginkan anaknya tetap naik kelas seperti teman-temannya Pak Udin. Begitu nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang saya ambil tentu saja komunikasi bersama guru-guru dalam rapat kerja sekolah. Dalam rapat tersebut kita lemparkan topik mengenai anak yang kurang tersebut. Dan kita dengarkan pendapat dari guru-guru untuk pengambilan keputusan bersama. Karena bila anak tersebut naik kelas,
tentu akan menjadi beban di kelas selanjutnya. Dan guru di kelas 3 harus siap menerima kekurangan anak tersebut, Pak Udin. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Bambang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tantangan yang saya hadapi itu adalah reaksi dan tuntutan dari para stakeholder, tentu sesuai peraturan yang berlaku dalam kurikulum 13. Telah disepakati bahwa tidak ada lagi anak yang tidak naik kelas di sekolah-sekolah. Orang tua murid juga pastinya menginginkan anaknya tetap naik kelas meskipun tahu bahwa anaknya kurang memenuhi nilai KKM dalam pembelajaran. Apakah Pak Bambang memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Misalnya, apakah Pak Bambang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan seperti itu? Tidak ada jadwal, Pak Udin ya. Situasional saja lah. Menyesuaikan situasi dan kondisi di sekolah. Begitu, Pak Udin. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bambang dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor kerjasama yang baik antar guru-guru di sekolah. Semua hal yang terjadi di sekolah ini selalu saya komunikasikan bersama guru-guru dalam rapat kerja sekolah. Dengan hal tersebut, kami dapat menentukan keputusan terbaik demi murid-murid SDN Balong ini, demi keberlangsungan pembelajaran di sekolah ini. Oh, gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak Bambang, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Jadi begini ya, Pak Udin. Bila ada permasalahan yang menyangkut sekolah ini, sebaiknya memang kita melakukan komunikasi dengan warga sekolah. Dan bila terdapat kesulitan, bisa kita komunikasikan dalam rapat kerja sekolah. Sehingga keputusan yang diambil bukan semata-mata keputusan saya pribadi sebagai kepala sekolah, melainkan hanya hasil keputusan bersama dari musyawarah yang telah dilakukan dalam rapat kerja sekolah. Oke, baiklah, saya rasa cukup. Sekian dulu wawancara yang saya lakukan, Pak Bambang. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Pak Bambang. Saya juga berterima kasih kepada Pak Bambang atas kesediaan waktunya untuk melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, Pak. Terima kasih kembali Pak Udin. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata menyampaikan informasi. Saya pribadi merasa senang telah dapat membantu Pak Udin. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Pak Udin di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.